Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas pengantar akuntansi 1 dan lab. Sesi KH002. Membuat video presentasi ini untuk memenuhi proyek mata kuliah pengantar akuntansi 1 dan lab. Kelompok ini beranggotakan 3 orang yaitu Sabrina Hilmia Manu, Lydia Damayanti, dan Nida Nazwa Agustin. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang tujuan dalam siklus akuntansi, definisi siklus akuntansi, dan siklus akuntansi. Setiap perusahaan melakukan berbagai transaksi keuangan setiap harinya, mulai dari pembelian, penjualan, hingga pembayaran beban operasional. Agar informasi keuangan dapat tercatat secara akurat dan lengkap, perusahaan memerlukan siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dengan transaksi awal dan berakhir dengan penyusunan laporan keuangan. Siklus ini mencakup beberapa tahap seperti pengumpulan informasi, mencatat transaksi, mengoreksi dan mengelola jurnal umum, membuat neraca saldo, menyusun laporan keuangan, serta menutup buku. Tujuan dalam pembuatan siklus akuntansi. 1. Pencatatan yang sistematis. Tujuan yang satu ini berfungsi untuk memastikan setiap transaksi tercatat secara akurat dan kronologis. Dibutuhkan metode penulisan yang terstruktur untuk mencatat semua transaksi keuangan dalam sebuah laporan keuangan. 2. Pelaporan keuangan yang akurat. Membuat siklus akuntansi akan membantu Anda untuk melakukan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. 3. Penyediaan informasi keuangan. Informasi keuangan yang dapat diandalkan bagi manajemen, pemegang saham, dan pihak eksternal lainnya untuk pengambilan keputusan dapat dihasilkan dari proses siklus akuntansi. 4. Pengawasan dan pengendalian. Membantu dalam pengawasan dan pengendalian operasional dengan memberikan gambaran tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Definisi siklus akuntansi. Menurut Hermawan DK, siklus akuntansi merupakan proses yang menggambarkan kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, pengidentifikasian, dan pengukuran transaksi keuangan perusahaan sehingga menjadi sumber informasi dalam bentuk laporan keuangan. Siklus-siklus akuntansi sebagai berikut ini. Transaksi atau bukti, kegiatan proses atau siklus akuntansi dimulai dengan adanya transaksi keuangan perusahaan. Transaksi ini merupakan kejadian yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan sehingga merubah keadaan keuangan perusahaan. Lalu ada jurnal. Kegiatan pencatatan transaksi perusahaan dilakukan dengan mencatatnya ke dalam jurnal berdasarkan bukti transaksi yang ada. Jurnal ini mencatat transaksi secara urut waktu dan menunjukkan akun yang didebit atau dikredit serta jumlahnya. Lalu ada posting. Posting atau pemindah bukuan merupakan proses pemindahan pencatatan transaksi dari jurnal ke buku besar sesuai dengan nama akun yang bersangkutan. Dalam tahap ini, setiap akun beserta jumlahnya baik di sisi debit maupun kredit yang tercatat dalam jurnal dipindahkan ke buku besar pada posisi debit ataupun kredit yang sesuai. Proses posting dilakukan untuk mengelompokkan transaksi ke dalam akun-akun tertentu sehingga memudahkan penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya ada buku besar. Proses posting dilakukan dengan memindahkan data dari jurnal ke buku besar. Buku besar berfungsi sebagai tempat untuk mencatat seluruh rekening yang terdapat dalam jurnal. Oleh karena itu, rekening-rekening yang ada di buku besar sama dengan yang ada di jurnal, lengkap dengan jumlahnya yang dicatat pada sisi debit maupun kredit sesuai dengan transaksinya. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar yang memuat seluruh saldo rekening yang terdapat dalam buku besar pada waktu tertentu. Secara ideal, neraca saldo dibuat setiap kali terjadinya transaksi agar saldo baru dapat diketahui. Namun, dalam praktiknya, neraca saldo biasanya disusun secara berkala, umumnya setiap akhir bulan. Lalu ada penyesuaian. Penyesuaian dilakukan berkaitan dengan penentuan laba bersih perusahaan. Seperti yang diketahui, salah satu fungsi utama akuntansi adalah menghitung laba. Tujuan dari proses penyesuaian adalah supaya rekening aktiva dan utang mencerminkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode, serta agar rekening pendapatan dan biaya menunjukkan jumlah yang seharusnya diakui dalam periode tersebut. Neraca lajur.
Neraca lajur digunakan untuk membantu penyusunan laporan keuangan dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Neraca lajur sendiri merupakan kertas kerja yang berisi data akuntansi dalam kolom-kolom tertentu untuk membantu proses penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan. Laporan ini memberikan informasi kuantitatif mengenai kegiatan bisnis suatu organisasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sekaligus menjadi bentuk penanggung-jawaban pengelola kepada pihak yang menyediakan dana. Penutup dan penyesuaian kembali. Jurnal penutup berfungsi untuk memindahkan saldo rekening sementara seperti pendapatan, biaya, dan price, sedangkan jurnal penyesuaian kembali digunakan untuk membalik sebagian jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Jurnal ini bersifat opsional, namun bermanfaat jika jumlah jurnal penyesuaian cukup banyak. Kesimpulan, siklus akuntansi merupakan rangkaian proses yang terstruktur untuk mengelola transaksi keuangan mulai dari pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan. Melalui tahapan transaksi, jurnal, posting ke buku besar, neraca saldo, penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, serta jurnal penutup dan penyesuaian kembali. Perusahaan dapat menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan andal dengan adanya siklus akuntansi. Perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan kinerja usaha serta mengambil keputusan yang tepat sebagai bentuk penanggung-jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Demikian pemaparan kami mengenai materi siklus akuntansi yang menunjukkan bahwa setiap tahap mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman dan menjadi bekal kita dalam mempelajari akuntansi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video presentasi kami.